ketika itu tahun 2000-an, saya dan keluarga dengan istri dan anak-anak diminta ke Ternate, ke Ambon, untuk ikut tim kesehatan gabungan. Dan ini Bapak Rustam Pakaya adalah Kepala Biro Kebagian Depkes yang dulu juga menugaskan saya ke Ternate, Ambon. Saya disuruh berangkat sama istri sama anak untuk membantu kesehatan di sana. Rupanya dia ingat lagi dan dia panggil saya untuk ikut tim kemanusiaan Depkes. Jadi saya bergabung di situ. Dan ini Ibu Menteri Kesehatan, Bu Fadilah, melepas kami untuk berangkat ke Palestina. Pada waktu itu 2008 tepatnya, bulan Desember kurang lebih, itu memang ada serangan yang luar biasa dari Zionis Israel selama 51 hari di bulan Ramadan yang menghancurkan, melantakkan Gaza. Pada waktu itu pemerintahan dipimpin oleh SBY dan Bu Menkes bikin tim kemanusiaan dipimpin oleh Pak Rustam Pakaya dari Pusat Krisis Kesehatan, dan juga ada sebelah kanan ini Bapak saya lupa namanya, dari Direktur Timur Tengah Kemenlu RI, itu yang bersama kami menuju Palestina. Dan teman-teman semua, ini problemnya itu agak aneh perjalanannya itu, karena peristiwanya adalah membantu Gaza, tetapi pada waktu itu tiketnya itu dari Jakarta turun di Jordan. Akhirnya ini di foto kelihatan pimpinan rombongan Direktur Timur Tengah RI dan Bapak Rustam itu diterima oleh WHO yang ada di Jordan. Dan mereka menceritakan Anda tidak mungkin masuk ke Gaza lewat Jordan, jadi Anda itu ya intinya jangan lewat sini kalau mau ke Gaza. Dan akhirnya kami koordinasi dengan Bapak Duta Besar ini, teman kita Dr. Agus Nusartoro tahun 83 bersama Dr. Luki dari UNBRA. Ini adalah Bapak Fahid, alumni Gontor, Duta Besar RI di Kairo, yang kemudian menjadi Wakil Menteri Luar Negeri kita di zaman Pak SBY kalau nggak salah. Akhirnya terus ya sudah, beliau memfasilitasi kalau gitu Anda berangkat lewat Kairo. Jadi kami dari Jordan itu, saya ingat betul, naik bis menyeberangi laut Mediterranean tuh, terus itu kelihatan Israel di situ. Kita naik perahu nyeberang sampai daratan Mesir. Jadi dari Asia ke Afrika, kemudian kita lewat Sungai Nil masuk ke Kairo. Di situ diaturlah rencana keberangkatan ke Gaza melalui jalur Sinai. Pada waktu itu Sinai adalah kondisi darurat militer, jadi sangat sulit. Akhirnya dapat izin untuk jalan darat dari Kairo ke Sinai. Jadi di sepanjang jalan itu banyak posta-posta, banyak pos-pos. Saya ingat sekali itu, yang kalau dihitung di Google Map mungkin hanya 5 jam, tapi kita dari Kairo sampai ke perbatasan Rafah itu lebih dari 8 jam karena harus pemeriksaan di keamanan. Ini pada waktu masih di Amman, Jordan. Di sana juga banyak pengungsi. Belakangan pun saya beberapa tahun sebelumnya pernah datang ke Libanon, ke Suriah, ke Libanon. Situ ada pengungsi Palestina yang zaman tahun 48. Jadi mereka terusir tahun 48 dan mereka mengungsi ke Jordan dan ke Beirut, Libanon. Jadi kami pernah datang ke sana memberikan bantuan kesehatan untuk mereka. Ketika peristiwa Hizbullah dan Israel konflik ya. Jadi memang pengungsi Palestina ini ada di mana-mana. Kita tidak ingin ke pengungsi, tapi kita ingin memberi bantuan ke Gaza pada waktu tahun 2008, 2009. Jadi akhirnya kami cukup sampai di Jordan aman dan minta izin dan sebagainya. Kita ingin lewat Gaza begitu. Akhirnya dengan izin Allah kita sampai di Gaza. Ini kota Rafah. Kota Rafah itu adalah suatu wilayah antara Mesir dan Palestina, dan itu dibagi dua. Sebelah Mesirnya itu wilayah Mesir disebut Rafah Mesir, dan di balik gedung ini adalah Rafah wilayah Palestina. Saya ingat betul ketika
foto Desember akhir musim awal musim dingin. Tapi ini bukan foto Desember 2008 karena nggak mungkin kami ambil foto pada waktu itu karena di atas ini langit banyak drone daripada Israel. Jadi saya ingat betul. Akhirnya bantuan kemanusiaan kita diterima oleh perwakilan Palestina di depan pintu gerbang ini di wilayah Rafah, Mesir. Kita sempat masuk ke dalam dan perwakilan Palestina ada di dalam, tapi kami tidak bisa nyebrang ke Palestina. Di situ pimpinan rombongan dari Depkes dan dari Deplu memberikan sambutan dan memberikan bantuan. Dan kemudian ya sudah kita keluar lagi. Jadi perjalanan jauh selama 14 hari dari Jakarta ke Jordan, menyusuri sungai Nil dan sebagainya itu, akhirnya kita harus ke Bali. Nah di situ saya ingat betul, saya sholat sunnah di situ, dan saya berdoa pada Allah, ya Allah kalau emang kau izinkan, mohonlah kami diberi kesempatan untuk melihat tanah engkau yang kau berkahi itu, yaitu Palestina. Dan kami pulang ke Kairo. Di Kairo kami berdiskusi dengan duta besar dan sebagainya. Akhirnya kami membeli ambulans 2 buah, satu dari pemerintah, satu dari Bulan Setmar Indonesia, dan kami mengurus izin-izin lagi karena teman-teman semua perlu diketahui bahwa perbatasan Palestina dan Mesir ini ada 7 pintu. Salah satu pintunya ini yang Rafah. 6 pintu berikutnya itu ada di wilayah Israel. Nah, pintu ini itu belakangan saya tahu bahwa ini dikuasai oleh 3 negara, yaitu Israel, Mesir, dan Amerika Serikat. Itu adalah hasil daripada Camp David. Artinya kita tidak bisa menembus pintu ini kalau tidak ada clearance dari Badan Intelijen Mesir. Jadi namanya security apa itu? Bagian keamanan daripada Mesir. Jadi walaupun visa keluar dari kedutaan Mesir, kita tidak serta-merta bisa menembus pintu ini. Itu harus izin dari intelijen Mesir. Sehingga akhirnya kita pulang, tapi kita beli perbelanjaan logistik di sana. Kemudian ada teman kita yang dari Jakarta ke Kairo untuk mengurus izin-izin daripada keamanan Mesir. Akhirnya pada 2009 awal Januari kita berangkat kembali dan masuk ke Rafah. Teman-teman sekalian, apa alasannya kita membantu Palestina? Yang pertama, sebagai bangsa kita menegakkan konstitusi negara kita. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini ceritanya panjang sekali, tetapi ini adalah hasil daripada kompromi para founding father kita, Soekarno dan para ulama kita. Dan Soekarno mengatakan selama Palestina belum merdeka, maka wajib hukum Indonesia membela kemerdekaan Palestina. Itu sekarang apakah masih menjadi slogan dan sebagainya, tetapi faktanya tertulis di konstitusi. Jadi seharusnya kita Indonesia berada stand-nya adalah membela kemerdekaan Palestina yang sampai sekarang masih dalam kondisi terjajah. Jadi konstitusi memberikan mandat kepada bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel. Jadi ini dasar pertamanya. Dasar keduanya, kita sebagai Muslim, tadi sudah disebutkan ayatnya soal Isra, bahwa itulah tanah yang diberkahi, dan itu adalah panjang ceritanya dari mulai Umar alaihissalam, terus kemudian Saudi al-Ayyubi, dan itu adalah tanah Islam yang diberkahi di dalam wilayah Islam. Dan kemudian Palestina jatuh di masa Perang Dunia Pertama, dan dibagi-bagi oleh Inggris dan diberikan kepada Yahudi Israel. Jadi sebagai bangsa kita membela Palestina, sebagai Muslim itu adalah amal soleh kita untuk membela Palestina. Dan prinsipnya saya tergabung di BTMI, kami mendukung persiapan kemerdekaan Palestina yang mandiri. Kalau boleh cerita sedikit, sebetulnya Palestina ini adalah cerita yang panjang, jadi mungkin Mr. Ahmad nanti juga bisa menambahkan. Tapi yang saya ingat cerita tentang keagungan ajaran Islam. Jadi kalau saya benar dengar cerita dari Ustadz itu, ketika Khalifah Umar menjadi khalifah pada masa itu, maka kaum muslimin itu mengadakan dakwah
menyebarkan Islam, dan sampai di Damaskus, sampai Mesir dan sebagainya. Ketika itu dunia dikuasai oleh Romawi dan Bizantium. Jadi kekuatan Parsia dan Katolik dulu adalah superpower dunia. Islam merubah tatanan dunia itu, dan tidak ada pertumpahan darah di Mesir. Jadi Mesir menjadi Muslim, dan Kristen pun tetap ada, yaitu Kristen Koptik di Mesir. Dan Islam sampai ke Damaskus. Sampai Damaskus itu sudah dekat dengan Palestina, dengan Yerusalem, Baitul Maqdis itu. Dan dalam cerita dikatakan pendeta Kristen itu akan menyerahkan kunci daripada Baitul Maqdis kalau yang datang adalah Khalifah Umar, ya, alaihissalam. Luar biasa. Umar berangkat dari, ini cerita sedikit, Umar berangkat dari Madinah bersama pembantunya, asistennya, dengan menunggang keledai, begitu ceritanya, unta atau keledai. Nah, pasukan berada di Palestina menunggu kedatangan Khalifah. Dan itu cerita yang sangat legendaris, memperlihatkan betapa indahnya ajaran Islam itu, karena ada perjanjian antara Umar dengan pembantunya itu, kita gantian. Kita gantian, nanti aku di atas, kamu di bawah jalan kaki. Nanti kalau udah giliran kamu di atas keledai, aku jalan kaki. Nah, tiba sampai di depan pintu Baitul Maqdis itu giliran pembantunya di atas keledai. Umar alaihissalam berjalan di bawah. Sehingga pemimpin pendeta Nasrani itu heran. Ini mana pemimpin Islam yang dia membayangkan pemimpin Islam itu hebat, luar biasa, jagoan gitu, hebat lah dengan ajudan-ajudannya, tapi datang hanya berdua dengan keledai, dan di bawah lagi. Ternyata yang di atas itu bukan Umar, tapi yang Umar yang di bawah. Di situ pendeta itu melihat kehebatan akhlak Islam, memperhatikan mulianya peradaban Islam. Nah, ini cerita sedikit, maka pendeta itu hormat dan sangat merasa tenang, aman dengan diserahkannya Baitul Maqdis itu kepada khilafah, pada Khalifah Umar. Kemudian Umar diajak keliling kota Baitul Maqdis, karena pada zaman dulu kota itu kan ada pintu gerbangnya. Kemudian setelah masuk itu dikasih kuncinya, dan semua kunci-kunci gereja itu diserahkan pada Umar. Karena pendeta Nasrani itu merasa aman dengan menyerahkan kunci itu kepada Umar alaihissalam. Dan Umar alaihissalam itu diajak keliling gereja, dan dia ketika waktu sholat dipersilakan oleh pendeta Nasrani itu, silakan Anda sholat di gereja kami. Tapi Umar berbisik kepada pendeta Nasrani, kalau aku sholat di dalam gereja ini, aku khawatir pengikutku akan merubuhkan gereja Anda dan akan membangun masjid di gereja ini. Oleh karenanya aku mau sholat di luar gereja saja. Akhirnya Umar sholat di luar gereja, dan kemudian itu yang dijadikan masjid kemudian, ya, masjid. Jadi ada gereja, ada masjid di situ di Baitul Maqdis. Itu memperlihatkan betapa damainya Islam. Jadi kalau Islam itu berkuasa, Islam itu memimpin peradaban dunia, maka yang timbul adalah rahmatan lil alamin. Jadi adalah kedamaian dan keselamatan. Nah, peristiwa itu sangat legendaris. Kemudian semenjak masa itu Baitul Maqdis di bawah wilayah Islam sempat terlepas sampai kemudian dibebaskan oleh Saudi Al-Ayyubi, dan sekarang terlepas lagi. Kenapa terlepasnya? Karena entah bagaimana ketika itu pemimpin Yahudi itu, Herzl namanya, datang kepada khilafah di Utsmani, yaitu pada waktu itu Sultan Hamid II, dan minta wilayah Palestina itu diberikan kepada Yahudi untuk dibuat suatu negara. Kemudian Sultan Hamid II mengatakan, Anda tidak, walaupun kami banyak hutang, ketika itu banyak hutang ya, Khalifah Utsmani itu, aku tidak akan mau menyerahkan warisan dari Umar kepada engkau. Jadi akhirnya mereka pergi. Nah, setelah itu terjadilah Perang Dunia Pertama. Nah, bagaimana di balik peristiwa itu akhirnya Khalifah Turki Utsmani itu masuk dalam blok Jerman dan kalah, sehingga wilayah itu dibagi-bagi oleh pemenang, yaitu Inggris. Salah satu di antaranya adalah Arthur Balfour ini. Arthur Balfour ini adalah orang Yahudi,
Jadi orang pejabat Inggris yang orang Yahudi itu kirim surat kepada Rothschild ini. Dia minta dibuatkan komitmen Inggris untuk mendirikan negara Yahudi di wilayah tanah Palestina. Itulah ujung pangkal mulai sampai sekarang terjadi peristiwa itu. Dan akhirnya Inggris memberikan surat mandat untuk dibuat negara Zionis Yahudi di situ. Sebetulnya secara umum Yahudi dengan Islam, dengan Nasrani itu hidup damai. Tapi sebagian kecil daripada orang Yahudi itu yang Zionis itu yang ingin membuat suatu negara. Maka sering kita menyebutnya adalah Zionis Israel. Dan akhirnya 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Israel dimerdekakan. Sampai sekarang itu di backup, backbone-nya adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Jadi kalau nanti kita teman-teman melihat betapa hancurnya sekarang Gaza dihancurkan oleh Israel itu, tidak pernah ada hukuman. Kenapa? Karena kalau dilaporkan kepada PBB, ya PBB itu kan bidannya untuk berdirinya negara Israel. Jadi selalu nggak ada hukuman. Nanti saya akan lihat gambar-gambar kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Israel itu. Tadi sudah dibacakan oleh Mr. Ahmed tadi, ya, ke surat Al-Isra. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basyir. Jadi memang tanah Baitul Maqdis itu adalah tanah yang diberkahi, yaitu tanah para nabi-nabi. Dan sebetulnya orang Yahudi itu sudah sejak dulu diajak Nabi Musa masuk kepada tanah itu, tapi mereka kan nggak mau, karena mereka malah melecehkan Nabi Musa. Udah ente aja lah yang berjuang sama di sana, kami nggak mau berjuang. Akhirnya maka mereka dihukum Allah itu. Sampai sekarang mereka memimpikan tanah itu, tanah yang dijanjikan istilahnya. Mereka ingin masuk lagi, dan mereka membonceng Inggris sehingga diberikan traktat mandat untuk masuk ke Palestina dan membuat negara Israel. Jadi sebetulnya masalah yang sangat kronis, sangat masalah tua dalam peradaban umat manusia. Dan juga ada hadis yang dimana kalau kamu mau punya duit, punya tenaga, kalau mau traveling, jangan pergi kalau belum menemui 3 ini, yaitu 3 masjid, Masjid Madinah, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Nah sekarang masalahnya kita nggak bisa ke Masjid Aqsa. Kenapa? Karena di bawah penjajahan Israel. Coba bayangkan teman-teman, misalnya kita sekarang mau ke Mekah, mau ke Madinah, kita mesti bayar pajak kepada penjajah, kan itu sangat nista ya. Itu yang terjadi sekarang di Masjid Aqsa. Umat Islam itu tidak bisa menjalankan hadis Nabi ini karena Masjid Aqsa itu ada dalam wilayah penjajahan Israel. Dulu sebelum tahun 40-an tidak ada masalah ini. Setelah ada Perang Dunia Pertama, mulailah Inggris memberikan mandat dan mereka membuat negara. Sampai sekarang kita nggak bisa masuk ke Aqsa. Kalau ada jamaah umroh yang ke Aqsa ke sana itu, dia membayar pajak kepada Israel, dan paspornya itu kan visanya itu dikasih kertas, sehingga karena kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, nanti dibuang. Jadi sebab kita nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ini juga problem. Jadi ada hadis Nabi yang nggak bisa dilaksanakan oleh Islam, yaitu adalah Masjid Aqsa ini, karena dalam wilayah penjajahan Israel. Ini masjid yang kita dambakan, Masjid Aqsa ini. Di sini ada Umar pernah sholat di situ, sehingga ini sangat menyentuh hati umat manusia, umat Muslim maksud saya. Jadi kalau ada peristiwa penistaan di Masjid Aqsa ini, di Baitul Maqdis ini, tentu umat Islam itu akan bergerak, bukan hanya di tanah West Bank, bukan hanya di Gaza, tapi seluruh dunia. Karena itu terkait dengan emosi kita sebagai Muslim, karena itu termaktub di Al-Quran, termaktub di dalam hadis, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita lihat itu, sedikit cerita tentang peristiwa itu, tahun 67 itu, jadi bukan sekarang aja Masjid Aqsa itu dinistakan oleh mereka. Jadi mereka itu 67 sudah mulai menistakan Masjid Aqsa. Dan tembok buruk itu, ini kan peristiwa yang sangat bersejarah, itu diganti namanya dengan tembok ratapan, dan orang Yahudi itu menangis di tembok ratapan. Dan kalau kita tahu Baitul Maqdis itu, Masjidil Haram itu, sebetulnya masjid itu dalam pengertian Islam bukan konteks pengertian kita orang Indonesia ada suatu bangunan masjid, tetapi masjid dalam konteks
ada suatu tanah lapang, ada bidang tanah, di situ ada batasnya, di situ orang bisa sholat. Oleh karenanya Masjid Aqsa itu di situ ada kampung, ada masjid, ada kampung, ada orang-orang yang emang mengurus masjid itu. Nah, itu ada kampung Maroko itu digusur dengan itu. Mereka kalau masuk tentara Israel kan semaunya aja. Kadang malam-malam orang gedor rumahnya disuruh keluar, nah diganti di tempat ritual ibadah Yahudi. Dan bahkan pernah dibakar tahun 69 Masjid Aqsa. Jadi ini sudah panjang ceritanya peristiwa ini. Dan yang kemarin itu, yang peristiwa 2021 ini kan, itu mereka ingin menggusur Syekh Jarrah itu. Jadi kampung orang-orang Muslim yang di sekitar, yang di dalam wilayah Masjid Aqsa itu. Nah, kalau itu digusur, dikeluarkan dari situ, lalu siapa yang akan mengurus Masjid Aqsa itu? Itu problemnya. Sehingga umat Islam bereaksi, dan umat Islam sudah meminta Israel menghentikan itu, tetapi mereka ngelawan terus, ngeyel terus, maka terjadilah konflik yang kemarin itu. Jadi kita kalau di media itu kan selalu diperdengarkan bahwa umat Islam yang memulai, pada sesungguhnya di setiap peristiwa ini yang memulai itu mereka sendiri. Mereka mulai sejak tahun 40-an itu, ketika mereka mulai merintis berdirinya negara Yahudi Israel. Ya, sampai sekarang terus konflik. Dan kalau kita lihat ini tanah Palestina yang dulunya wilayahnya luas, dari ini Mesir, ini Jordan, Syria, ini di sini ada Laut Mediterania, di sini ada Turki, ini Lebanon, ini sekarang tinggal strip ini. Maka kita bilang Gaza Strip. Ini yang coklat nih Israel. Terus Yerusalem. Inilah fakta yang sesungguhnya. Nah, ini mau digusur lagi. Ya memang mereka inginnya negara Israel Raya. Nah, ini yang mereka inginkan. Mereka inginkan dari mulai ini Mesir, kemudian ini Saudi Arabia. Nah, ini yang mereka sebut dengan tanah yang dijanjikan itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang Suriah dihancurkan, Irak dihancurkan, memang itu adalah bagian daripada strategi mereka, karena mereka ingin mencapai wilayah yang ini, yang mereka katakan adalah tanah yang dijanjikan itu. Nah, Gaza hanya sedikit kecil ini, mungkin kalau di Jakarta seperti kota Depok atau Sidoarjo mungkin ya, kecil aja ini, penduduknya sekitar 2 juta. Dan kita nggak bisa ke Masjid Aqsa, karena ini kan Israel. Jadi kalau mau Masjid Aqsa lewat Jordan. Nah, itu kemudian atas nama Perhimpunan BSMI kita memberikan bantuan-bantuan untuk teman saudara kita di Palestina, dan itu dijadikan buku oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Salah satu diantaranya juga disebutkan ini beberapa organisasi yang membantu perjuangan rakyat Palestina dalam bidang kemanusiaan. Ini Pak Dubes pada waktu itu. Jadi kami membelikan, ini ambulan diimpor dari Jepang, kemudian dibawa ke Mesir, dan hebatnya di Mesir itu untuk ambulan tidak ada pajaknya. Sedangkan di negara kita kan ambulan ada pajaknya. Jadi dari pelabuhan airport pelabuhan Mesir, Kairo, kita bawa langsung ke Gaza. Ini ada 2 ambulan, yang satu milik masyarakat Indonesia, donasi lewat Bulan Sawit Merah Indonesia, yang satu APBN. Nah, ini dititipkan kepada kita untuk menyampaikan ini adalah wilayah perbatasan itu. Ini ada logo Garudanya, ini milik pemerintah Indonesia, dititipkan kepada saya. Kenapa? Karena kan tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Jadi ini pemerintah nitipin kepada kita untuk membawa mobil 2 ini menembus ini. Dan ini juga sangat rumit. Ini pintunya ada 3 pintu. Satu pintu orang di sebelah kanan ini, tengah ini pintu untuk mobil, sebelah kiri untuk pintu logistik. Jadi ini suatu peristiwa yang luar biasa, di mana saya bisa menembus ini. Boleh sedikit cerita ini, teman-teman di sini ada di sebelah kanan, paspor saya ada di sini, dibawa oleh teman-teman. Kemudian saya ada dalam mobil, masuk ke dalam, diperiksa logistiknya, kemudian logistiknya diturunkan, mobil suruh mundur, kemudian di dalam saya tanpa paspor ya, tanpa paspor, diperiksa ini barang-barang apa saja, saya ceritakan barang-barang kedokteran. Akhirnya mereka
bolak-balik, akhirnya setuju. Kemudian mobil suruh masuk, logistik udah masuk, kemudian saya masuk dalam mobil, kemudian saya diantar ke wilayah Rafah, tapi wilayah Palestina. Di situ mulai terjadi masalah karena paspor saya ada di sebelah kanan. Nah, saya ingin cerita betapa orang Mesir itu sangat menghormati Presiden Soekarno. Nah, ketika saya tanpa paspor, saya diperiksa oleh intelijen Mesir. Bagaimana Anda kok bisa ada di wilayah ini tanpa paspor? Saya bilang paspor saya ada di teman saya sana. Nah, mereka nggak percaya. Oke lah, saya bilang, Anda tahu nggak kami dari mana? Dia bingung ya. Saya adalah dari Indonesia. Dulu pemimpin kami adalah Soekarno. Begitu dengar kata Soekarno, orang intelijen Mesir itu langsung tersenyum. Orangnya tinggi besar, tanpa babi bu lagi. Udah, Anda masuk aja deh. Nah, gitu. Jadi tanpa paspor saya bisa masuk ke dalam, mobil masuk, orang masuk, dan di sana diperiksa lagi oleh intelijen. Kemudian intelijen tadi yang membantu saya itu kasih kode ke Dipan gitu, akhirnya saya mudah masuk, dan alhamdulillah saya dengan ambulans ini sampai ke Gaza di ambulan ini. Jadi alhamdulillah aman, ambulan, teman-teman tim medis dan logistik sampai ke rumah sakit Gaza. Ini peristiwa yang 2009. Jadi memang kondisi seperti itu. Jadi kami sampaikan juga bantuan logistik Indonesia untuk Palestina. Ini dari UNER juga, Dr. Sahudi, Angkatan 82. Jadi ini kita serahkan uang dan alat kesehatan untuk rumah sakit Syifa. Rumah sakit Syifa itu seperti rumah sakit Karangjangan lah, rumah sakit yang paling utama di Gaza. Nah, kemudian 2010 kami datang lagi, memberikan bantuan lagi. Di sini kami ini ada Dr. Dwi Koryanto, ya. Saya lihat tadi hadir dalam acara kita. Di sebelah kanannya ini Dr. Agustus Hartoro, teman kita di sini 83 ya. Nah, kita menjemput teman-teman Palestina yang mau sekolah di Jakarta. Jadi kami memberikan beasiswa untuk 2 dokter untuk menjadi spesialis. Sekarang sudah kembali ke sana menjadi spesialis anestesi. 2 dokter untuk SMA menjadi dokter umum di Jakarta, di FK UIN, dan beberapa mengambil spesialis bedah mulut dan sebagainya. Ada 7 orang kita bawa. Itu harus kita bawa, mereka nggak bisa lepas menembus perbatasan pintu tadi kalau nggak ada yang menggandeng, yang tidak ada yang menjamin. Dan mereka pun kalau sudah sampai pintu Rafah, itu mereka seperti pecundang ya, tidak boleh mampir di kota Kairo langsung ke airport, dan mereka di airport itu berhari-hari sampai keluar clearance dari intelijen Mesir, baru mereka bisa ke Jakarta. Jadi memang kita udah sampai Jakarta, mereka masih di airport Kairo. Itu pengalaman kami, betapa sulitnya membawa mereka ke Jakarta. Ini Dokter Muin sekarang sudah lulus sebagai ahli anestesis dan bekerja di Rumah Sakit Kamal Ottoman di Gaza. Ini Dr. Amin sekarang masih menyelesaikan S3 di Brawijaya. Ini Dr. Ki Ahmad Al-Humidat sudah selesai bedah mulut di FKG Airlangga, sekarang sudah kembali ke West Bank kalau nggak salah. Ini Dr. Abdurrahman, Dr. Muhammad, ini sudah selesai dokter dan sudah kembali ke Gaza. Dan ini Dr. Ahmad Al-Madani mengambil S3 PhD di UNER, di Sospol, dan sekarang sudah selesai. Sudah selesai kembali ke Gaza, kalau nggak salah ini sekarang jadi dosen di FISIP UNER. Jadi memang kita meningkatkan kapasitas building SDM kepada teman-teman Palestina. 2012 kami datang lagi, bantu lagi. Jadi memang terus konflik itu kronis karena masalahnya masih terus berlangsung. Ya, tetap memberikan bantuan yang mereka butuhkan. 2012 terus berlangsung. 2013 kami sempat buat pelatihan di sana, kemudian ini di laboratorium mereka. Jadi sebenarnya mereka sangat tinggi ya, kemampuan mereka sangat tinggi, tapi mereka minim fasilitas dan minim komunikasi karena Gaza itu kan di embargo. Jadi mungkin itu penjara terbesar di dunia itu adalah kota Gaza itu, karena nggak bisa keluar tanpa izin Israel. Kemudian 2014 juga terus kami melakukan hubungan kerjasama bantuan kemanusiaan, itu menunjukkan bahwa masalahnya memang sangat kronis. Jadi selalu muncul masalah seperti halnya osteomielitis kronis mungkin ya kalau dalam bidang kita,
Jadi selalu muncul fistel-fistel gitu. Kenapa? Karena memang sumber infeksinya belum bisa diatasi. Nah, ini selama masih ada problem dengan Israel, saya rasa akan terus berlangsung masalah seperti ini. Dan kemarin kita juga 2021 ini kita dikirimin surat lagi oleh Depkesnya mereka untuk minta bantuan kemanusiaan. Kita udah bantu, udah lapor Pak Duta Besar Palestina di Jakarta. Kita berikan dana dan kita berikan bantuan alat-alat. Ya memang ini problemnya. Jadi yang menyedihkan itu justru yang banyak korban adalah anak-anak, ibu-ibu, dan anak itu kaum sipil, bukan militer. Ini masalahnya, ya, penggunaan bom kimia yang terjadi. Dan yang sekarang juga mereka menghancurkan laboratorium COVID di Gaza. Jadi luar biasa penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Gaza itu. Dan mereka selalu begitu pada waktu yang 2019 mereka menghancurkan kampus. Jadi pusat peradaban di Gaza itu dihancurkan oleh mereka. Nah yang sekarang 2001 itu sudah kami sampaikan sumbangan masyarakat Indonesia sudah sampai ke Gaza. Sudah diberikan kursi roda, diberikan alat kebutuhan mereka. Dan ini bisa kita lihat ini adalah bayi, Masya Allah ya. Ini korban agresi yang kemarin itu. Ya ini itu menunjukkan dan sampai sekarang tidak ada pernyataan resmi dari PBB, dari apapun ya internasional itu untuk menghukum kelakuan Israel, Zion Israel itu. Itu kan membuktikan bahwa memang bidan lahirnya negara Zion Israel itu yang mereka juga. Jadi kalau kita lapor ke mereka ya gitu. Yang mereka yang menghancurkan, terus umat Islam yang memperbaiki, umat Islam yang menyembuhkan korban-korbannya. Israelnya juga malah kemarin setelah gencatan senjata mereka nyerang lagi. Saya dengar ada 35 lagi yang wafat di sana, syuhada, dan mereka selalu begitu. Karena ini konflik yang dasar ya, yaitu masalah eksistensi orang Israel yang ingin menjadikan itu suatu negara. Dan pertanyaannya adalah kenapa kok Israel itu ingin kembali ke sana, ke tanah yang dijanjikan itu, karena banyak orang datang dari Argentina, dari Eropa, Yahudi Israel itu masuk ke tanah Palestina dan mengusir orang Palestina, karena mereka meyakini bahwa nanti Mesias, masih akan keluar dari sana. Dan mereka meyakini dan orang Yahudi Israel itu akan berdiri bersama Dajjal itu. Nah itulah peristiwa yang besar pada akhir hari kiamat itu. Jadi ini bagian daripada kehidupan kita sebagai muslim, sebagai umat manusia. Dan mungkin ini adalah, saya tidak tahu, ini adalah skill Allah agar kita mendapatkan ladang amal, ladang jihad di dalam dinamika situasi ini. Ya. Ini kemarin kita udah kirim ambulans, satu ambulans untuk Pak Gaza, sudah sampai di sana dan sudah berfungsi. Ini bantuan masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga beri bantuan makanan. Kemudian bantuan peralatan juga dalam bentuk dana. Kita transfer ke Western Union dan sampai ke sana. Dan kita perbaiki juga rumah sakit, kamar bedah yang rusak, yaitu di rumah sakit Kamal Otwan. Ya, ini sumbangan dari teman-teman dari Balikpapan, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bengkulu, dan Riau. Alhamdulillah ini udah berfungsi sekarang ininya kamar bedahnya, dan ini sebagai prasastinya. Mungkin teman-teman bertanya apa maksudnya kok selalu ada prasasti di sini. Mungkin teman-teman kemarin ingat ya bahwa mereka mempermasalahkan perlunya audit keuangan. Sebetulnya arah daripada statement itu bukan kepada audit internal, tetapi audit eksternal. Jadi mereka mengkhawatirkan donasi-donasi Palestina itu nanti diserahkan untuk membeli senjata. Oleh karenanya BSM itu selalu sumbangan masyarakat itu kita wujudkan, lalu kita bentuk barang dalam bentuk monumen dan sebagainya untuk memastikan bahwa bantuan itu adalah untuk kemanusiaan murni, bukan untuk yang lain. Karena sejak peristiwa WTC dulu itu, Amerika Serikat sangat ketat memeriksa audit
keuangan lembaga-lembaga zakat dimanapun berada, transaksinya dalam kendali mereka itu. Nah, oleh karenanya lembaga kemanusiaan seperti BSMI ini memastikan bahwa donasi masyarakat itu dalam bentuk sesuatu yang memang untuk kemanusiaan murni, bukan untuk yang lain. Oleh karenanya selalu dalam bentuk barang, konstruksi, dan dalam bentuk ornamen-ornamen. Nah, ini juga dananya kita berikan bulan alat ortopedi, sumbangan dari Medan, dari NTB, Jawa Tengah, Lampung, DKI, dan sebagainya. Jadi kita selalu memastikan dalam bentuk-bentuk seperti ini karena untuk tidak menimbulkan fitnah bahwa dana masyarakat Indonesia itu yang pasti sampai seperti yang mereka minta pada kami, itu bukan untuk yang lain. Untuk yang lain kami tidak mengetahui. Dan seperti biasanya kita akan coba kirim tim medis, sudah dapat izin dari Kemkes dan sudah diterima oleh Diaplu Indonesia, tinggal nanti menunggu visa dari Kedutaan Mesir. Tentu teman-teman bertanya, apa perlunya lagi kita mengirim tim medis, karena kita kan sudah mengirim bantuan kepada mereka. Ini maksudnya untuk memastikan bahwa proyek-proyek kita, alat-alat yang dibutuhkan di sana memang dibutuhkan, karena juga kalau kemungkinan beasiswa itu mungkin kami yang membawa, karena mereka nggak bisa keluar kalau nggak ada yang mencangkingnya, itu yang bawahnya itu. Jadi memang ini pun juga tergantung izin daripada pemerintah Indonesia dan pemerintah Mesir. Tanpa izin mereka kita tidak akan berangkat. Ini kondisinya, jadi memang sangat luar biasa. Ini foto ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Kemarin mereka webinar dan menyampaikan kondisi emergensi di sana. Itulah makanya kami menyumbang ambulans, peralatan kesehatan, dan sebagainya. Dan yang sangat menyedihkan adalah masalah mental. Jadi mungkin perlu pendekatan khusus ya. Dan menurut data itu 1 dari 2 orang Gaza itu menderita PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, ini sangat rentan. Dulu kami membawa ahli psikiatri anak, dari sekarang beliau sudah wafat, salah seorang pengurus Bulan Sama Indonesia, Dr. Fuadi Yatin. Dan ini sekarang yang mereka butuhkan adalah rehabilitasi tidak hanya fisik, tapi rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental menjadi lebih urgen dibanding masalah ini. Karena sangat menyedihkan kondisinya. Ini kondisinya tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karenanya memang di situ ini adalah data dari pemerintah Palestina, yaitu 80% dari warga negara Gaza itu membutuhkan bantuan kemanusiaan. Itulah makanya umat Muslim sedunia itu mengumpulkan donasi dan memberikan ini kepada mereka. Itu karena ini permintaan daripada Palestina sendiri, ini resmi daripada mereka. Dan air bersih juga sangat menyedihkan, penuh dengan polusi. Dan di masalah COVID-nya juga, ya tadi bagaimana, karena laboratorium sudah dihancurkan, jadi menghadapi COVID juga, mereka menghadapi juga korban trauma, menghadapi kasus-kasus trauma psikis. Nah, ini mau berlipat-lipat lagi masalahnya. Tetapi mereka tetap mengadakan vaksinasi. Saya dengar mereka dapat dari Rusia, yaitu Sputnik nama vaksinnya. Ini tetap jalan, sudah ada 200.000 ya penduduk Gaza yang divaksinasi, ya menggunakan dari Rusia. Bagaimana selanjutnya ya, tetap kita stand di bawah, kita berdiri sesuai dengan konstitusi negara kita membela Palestina, itu amanat konstitusi. Kedua, kita sebagai Muslim, kita bersaudara, itu bagian daripada masalah umat Islam. Kalau ada rezeki kita coba perbaiki laboratorium COVID yang di Gaza itu, kalau ada donasi dari masyarakat, dan juga perlu dibangun sebuah rumah sakit di perbatasan, karena laporannya itu sebetulnya Mesir, Turki menerima pasien-pasien untuk dirujuk ke Mesir, ke Jordan, dan ke Turki lewat Rafah, tetapi karena rumitnya perizinan di sana, seringkali pasien menunggu dan meninggal di dalam perbatasan itu. Jadi ini memang perlu dibangunkan rumah sakit di perbatasan Rafah Mesir ini, atau Rafah Gaza itu, untuk pasien-pasien yang akan dirujuk, karena kasusnya kan sulit-sulit. Jadi biasanya itu dirujuk ke Jordan, ke Saudi Arabia, ke Turki, dan ke Mesir. Demikian mungkin ini saja.
Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, kita adalah berhutang kepada Palestina. Kita belajar tentang Islam, belajar tentang kesabaran, ketekunan, ketelatenan, kedamaian, belajar tentang rahmatan Islam. Rahmatan Islam itu, rahmat Islam sebagai rahmat itu dari orang Palestina. Dan seharusnya bantuan kemanusiaan kita itu memanusiakan mereka, jadi mereka bisa mandiri, mereka bisa berdaya, mereka bisa terbebas dari tekanan-tekanan para penjajah itu, dan bisa memerdekakan mereka sebagai bangsa yang mulia, yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia ini.